Sudah menjadi pemandangan biasa jika melihat hubungan mesra antara Iran dan Rusia terus meningkat belakangan ini. Terlebih lagi melihat konflik yang semakin pelik di Timur Tengah tentunya membuat hubungan antara kedua negara semakin erat. Hal tersebut tentunya disebabkan karena Iran dan Rusia sama-sama menghadapi musuh terbesarnya yakni Barat. Dan karena kesamaan visi dan misi untuk melawan dominasi Barat, tentunya akan memungkinkan keduanya untuk saling bekerja sama, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Lalu apa bentuk kerjasama yang kiranya dapat membuat Barat mulai panik dan kemesraan antara Iran dan Rusia? Salah satu hal yang mungkin bisa jadi jembatan kerjasama antara Rusia dan Iran adalah transfer rudal balistik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara Rusia dan Iran terbentang hingga ribuan kilometer, sehingga transfer rudal balistik menjadi opsi tepat untuk memukul mundur dominasi Barat di Timur Tengah. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Rusia memiliki segudang rudal balistik dengan spesifikasi dan dampak mengerikan jika digunakan. Tentunya ini kembali menimbulkan pertanyaan besar, rudal balistik apakah yang akan diberikan Rusia kepada Iran jika memang hal itu diperlukan? Satu hal yang pasti, Israel dan Barat tentunya akan sangat khawatir jika kedepannya Rusia memberikan rudal balistik bernama Oresnik kepada Iran. Mengapa demikian? Pasalnya, kedahsyatan rudal balistik satu ini telah terbukti ketika Rusia melakukan uji coba secara langsung dengan menyerang negara tetangganya yakni Ukraina. Menurut laporan, militer Rusia mengerahkan sedikitnya 6 rudal balistik Oresnik dan menyasar pusat militer milik Ukraina. Dan hasilnya pusat militer tersebut menjadi lautan api akibat kebrutalan dari rudal balistik tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika rudal balistik ini jatuh ke tangan Iran. Mengingat rudal balistik ini diisukan membawa 6 hulu ledak yang mampu dikerahkan secara independen. Sehingga dalam sekali peluncuran Oresnik, Iran mampu menargetkan hingga 6 titik sekaligus. Lalu apa hanya itu yang membuat Israel dan Barat khawatir jika Oresnik pun masuk dalam konflik Timur Tengah? Pastinya banyak yang menyangkal bahwa Israel penuh dengan sistem perlindungan udara, mulai dari Iron Dome, Davisling, dan beberapa payung pertahanan udara yang tentunya diklaim menjadi sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Jadi bukan menjadi hal yang sulit untuk menangkal serangan dari rudal balistik Oresnik. Terlebih lagi sekutu terbesar Israel, yakni Amerika Serikat, tentunya telah mempersiapkan sistem pertahanan andalannya juga, yakni MIM-104 Patriot, untuk menjaga Israel dari serangan rudal Oresnik dari Iran. Namun sayangnya jika menelisik lebih jauh spesifikasi rudal Oresnik, seluruh sistem pertahanan udara tersebut masih belum cukup untuk mencegatnya. Mari kita ulik lebih jauh. Seperti yang kita ketahui, kemampuan rudal pencegat tentunya menjadi pilar utama dalam efektivitas intersepsi sebuah sistem pertahanan udara. Dan tentunya masing-masing sistem pertahanan udara memiliki spesifikasi yang juga tentu berbeda. Contohnya Iron Dome, sistem pertahanan udara ini memiliki rudal pencegat yang mampu melaju hingga di kecepatan Mach 2,2 atau sekitar 2.700 km per jam. Sedangkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat menggunakan rudal pencegat dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 4,9 atau sekitar 6.100 km per jam. Dan yang cukup hebat dari semua itu adalah Davisling dengan kecepatan rudal pencegat mencapai Mach 7,5 atau sekitar 9.200 km per jam. Jadi apakah itu bisa mencegat rudal balistik Oresnik? Secara matematis tentunya tidak, karena Oresnik memiliki kecepatan hipersonik yang mampu menembus kecepatan Mach 10 atau sekitar 12.300 km per jam. Ini berarti rudal Oresnik setara dengan 10 kali kecepatan suara. Sedangkan sistem pertahanan udara sekelas Davisling pun masih jauh dari kecepatan Oresnik. Dengan begitu, pengguna rudal balistik Oresnik tidak akan bisa dicegat oleh Israel meskipun telah mendapat sokongan bantuan dari sekutu baratnya. Apalagi tersebar informasi bahwa jangkauan tembakan dari rudal Oresnik terbilang sangat mengesankan. Bagaimana tidak, rudal buatan Rusia ini mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 2.500 hingga 3.000 km dan berpotensi mencapai 5.000 km. Hal ini tentu membuat Iran akan cukup mudah untuk menyasar seluruh wilayah Israel yang hanya berjarak 1.300-an kilometer saja.
Namun jika Rusia masih enggan rudal balistik Oresniknya jatuh ke tangan negara lain, RS-28 Sarmat mungkin bisa menjadi opsi lain. Pasalnya rudal balistik ini pun sudah lebih dari cukup untuk membuat Israel dan Barat kelabakan. Lalu mengapa hal tersebut terjadi? Bukan tanpa alasan, mengingat rudal balistik Sarmat bukan pemain baru di deretan persenjataan Rusia. Tentunya rudal balistik ini sudah teruji dan terjamin efektif dalam melancarkan serangan. Terbukti dari tingkat akurasinya yang mencapai 500 meter, membuat rudal balistik Sarmat tidak akan meleset jika digunakan oleh Iran untuk menyasar Israel. Dan hal yang lebih gila dari itu semua adalah hulu ledaknya. Dengan panjang 35,3 meter dan diameter mencapai 3 meter, membuat Sarmat dikabarkan mampu untuk memuat berbagai macam pilihan hulu ledak. Bahkan menurut media Rusia, Sarmat mampu membawa muatan 10 ton. Dengan kemampuan itu, membuat rudal balistik buatan Rusia ini mampu membawa 10 hulu ledak 750 kiloton ataupun 15 hingga 16 hulu ledak multiple independently targeted re-entry vehicle yang lebih ringan. Tidak hanya itu, rudal balistik Sarmat pun mampu membawa 3 hypersonic glide vehicle. Dengan kemampuan ini tentunya membuat Iran mampu melancarkan serangan hulu ledak yang tidak pernah terbayangkan bagi Israel. Dan lagi-lagi Rusia telah merancang rudal balistik Sarmat dengan cermat sehingga ketika Iran menggunakannya, baik Israel maupun Barat tidak akan mampu untuk mencegatnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Sarmat memiliki fase dorongan pendek sehingga memperpendek interfas saat dilacak oleh satelit dengan sensor inframerah, seperti sistem inframerah berbasis luar angkasa AS. Dengan kemampuan ini, membuat Sarmat lebih sulit untuk dicegat. Terlebih lagi, jangkauan tembakan yang dapat dicapai oleh Sarmat pun tidak bisa dipandang remeh. Bagaimana tidak, Sarmat diklaim mampu menjangkau wilayah meskipun berada di jarak 18.000 km dan dapat meningkat dengan sistem pengiriman hulu ledak bernama Fractional Orbital Bombardment System yang membuatnya dapat menjangkau target hingga 35.000 km. Dengan kata lain, kemampuan seperti ini membuat Iran mampu menargetkan Israel meskipun berada di ujung Timur Tengah sekalipun. Meski demikian, bukan berarti Iran tidak memiliki rudal balistiknya sendiri. Negara tersebut bahkan merancang satu rudal balistik hanya untuk menyasar Israel saja. Dan rudal balistik tersebut bernama Fatah 2. Hal tersebut terlihat pada saat Iran mempromosikan rudal Fatah 2 dengan tagline mampu mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu 400 detik saja. Itu karena rudal ini dirancang untuk dapat melaju di kecepatan hipersonik. Lalu bagaimana spesifikasinya? Karena dirancang untuk menargetkan ibu kota Israel, tentunya jangkauan tembakannya pun pasti memadai. Dan terbukti rudal balistik ini memiliki jangkauan maksimal mencapai 1.500 km. Dengan jangkauan target sejauh itu, membuat Teheran mampu menyasar seluruh wilayah Israel meskipun Fatah 2 diluncurkan dari wilayah Iran. Namun jangkauan tembakan tentunya bukan menjadi keunggulan terbesar dari rudal balistik ini. Karena keunggulan terbesarnya adalah kecepatan tembakannya. Dalam beberapa sumber, rudal balistik Fatah 2 mampu melaju hingga kecepatan maksimum Mach 5 atau sekitar 6.100 km per jam. Ini tentu membuat beberapa sistem pertahanan udara Israel tidak akan sanggup mencegatnya. Terlepas dari itu semua, faktanya Iran dan Rusia telah menjalin kerjasama yang erat sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan pada invasi Rusia ke Ukraina. Terbukti Rusia menggunakan drone milik Iran, yakni Shahed 136, lalu kemudian memproduksi secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa Iran dan Rusia cukup mudah untuk menjalin kerjasama di sektor militer untuk bersama-sama menekan dominasi Barat.